Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 mengenai teks eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi kali ini kita akan membahas mengenai subbab, gagasan dan fakta serta pola pengembangan di dalam teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk mengenai gagasan dan fakta, kita harus mengetahui dulu pengertian dari teks eksposisi agar bisa membedakan dengan teks lainnya. Nah, untuk pengertian dari teks eksposisi yaitu teks yang mengemukakan atau memaparkan mengenai sejumlah pendapat disertai fakta. Nah, kata kuncinya di sini memaparkan ya, terus disertai fakta. Nah, untuk pengertian yang kedua, di dalam teks eksposisi ini memuat suatu penilaian, ada juga berisi dorongan, terus atau ajakan-ajakan. Terhadap tertentu terhadap halayak. Nah, itu dia untuk kategori pengertian. Nah, kita masuk untuk gagasan dan fakta. Nah, poin pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan gagasan. Nah, gagasan ini pada dasarnya berhubungan dengan ide atau pendapat. Nah, yang di dalamnya itu terdapat berupa pernyataan, yang mungkin berupa komentar, ataupun juga berupa saran, dorongan, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya gagasan ini kita bagi dua. Ada yang disebut dengan gagasan utama, ada juga yang disebut dengan gagasan penjelas. Nah, untuk membedakan ini nanti kita akan masuk ke jenis-jenis paragraf. Nah, lanjut untuk kategori fakta. Nah, di dalam fakta ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sudah benar-benar terjadi atau berupa kenyataan. Nah, di dalam fakta ini gunanya adalah untuk meyakinkan kalimat utama. Nah, di dalam sebuah satu paragraf itu hanya terdapat satu gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas, dan faktanya itu tergantung penjabaran yang ada di dalam teks. Nah, lanjut untuk kategori yang ketiga, kita masuk pola pengembangan. Eksposisi ini terbagi 4. Nah, yang pertama ada namanya pola pengembangan umum khusus. Nah, pola pengembangan umum khusus ini tergantung dari mana kita meletakkan gagasan utama. Nah, jika kita meletakkan gagasan utamanya di awal, itu adalah namanya pola pengembangan umum khusus atau disebut juga dengan deduktif. Nah, untuk kita mengetahui manakah yang merupakan kalimat utama atau gagasan utama di dalam sebuah paragraf, kita harus mencari dulu manakah kalimat atau pernyataan yang berupa paling umum dalam satu paragraf atau disebut juga inti permasalahan dalam sebuah paragraf. Nah, sedangkan untuk pola kedua ada namanya pola pengembangan khusus umum. Ini kembali
dibalikan. Nah, dalam arti kata, jika kita meletakkan gagasan utamanya di dalam suatu paragraf itu di akhir kalimatnya atau di akhir paragrafnya, itu disebut juga dengan induktif. Terus yang ketiga, ada namanya pola pengembangan ilustrasi. Nah, di dalam pola pengembangan ilustrasi ini terdapat atau mengandung ilustrasi-ilustrasi yang berfungsi membuktikan pendapat. Nah, di dalam pola pengembangan ilustrasi ini, gambaran-gambaran yang diberikan di dalam paragrafnya itu masih bersifat umum dan biasanya berhubungan dengan pengalaman pribadi. Nah, yang terakhir ada namanya pola pengembangan perbandingan. Nah, di dalam pola perbandingan ini, di dalamnya itu menggunakan benda-benda ataupun keadaan atau yang lainnya, dan ditentukan perbedaan dan kesamaannya. Nah, di dalam pola pengembangan perbandingan ini, di dalam satu paragraf itu terdapat sebab akibat ataupun berhubungan dengan perbedaan maupun kesamaan yang dijelaskan dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi ini, yang pertama harus bersifat objektif. Artinya, segala sesuatu yang dikembangkan harus berdasarkan kenyataan atau tidak boleh menambahkan pendapat pribadi atau sudut pandang. Nah, terus yang kedua, memuat fakta dan kenyataan. Memuat fakta yang berisi satu kenyataan dan data. Nah, data ini bisa dikembangkan dalam berbagai hal. Data itu bisa dikembangkan melalui hasil penelitian ataupun berkaitan dengan kenyataan-kenyataan lainnya. Nah, yang ketiga, berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal. Terus yang keempat, memiliki argumen logis atau pendapat yang masuk akal yang gunanya adalah untuk memperkuat. Terus yang kelima, berisi rekomendasi dari pendapat yang diutarakan. Terus ada juga menjawab 5W tambah 1H. Dan sebagainya. Nah, untuk mengenai perbedaan antara teks eksposisi ini sering dikaitkan dengan teks eksplanasi. Nah, pada dasarnya mereka bisa disamakan atau bisa juga dalam bentuk perbedaan
perbedaan. Nah, persamaannya adalah sama-sama menyajikan satu fakta. Tetapi bedanya adalah di dalam teks eksposisi ini dia lebih memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang sifatnya lebih detail atau menyeluruh dan dimaui sama satu hal di dalamnya. Sedangkan kalau di dalam teks eksplanasi itu dia lebih menjelaskan bagaimana peristiwa atau suatu fenomena itu bisa terjadi, baik berhubungan dengan fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, sebagai contoh, di dalam suatu teks eksposisi, jika kita menjabarkan suatu peristiwa atau berupa berita mengenai gempa, di mana gempa yang terjadi itu di setiap daerahnya akan menggambarkan teks yang berbeda-beda, baik dari segi 5W tambah 1H ataupun kejadiannya. Tetapi kalau di dalam teks eksplanasi, kita hanya membahas mengenai bagaimana suatu gempa itu bisa terjadi. Nah, itu dia. Dan untuk kategori penjabaran dari teks eksposisi ini sebenarnya bisa kita jumpai di media massa. Nah, salah satunya di dalam koran. Nah, di dalam koran itu bisa dalam bentuk esai, tajuk rencana, berupa kolom juga, atau bisa berupa berita dan sebagainya. Dan di dalam tulisan ilmiah juga bisa kita temukan seperti karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai struktur. Nah, untuk kategori struktur dari teks eksposisi ini kita bagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada namanya tesis. Nah, di dalam tesis ini berisi pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu ataupun berupa masalah ataupun berupa pandangan, nulis secara umum. Nah, jadi pada dasarnya tesis ini berisi pengenalan isu, ya. Itu dia. Terus struktur yang kedua ada namanya rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ini terdapat sejumlah pendapat berupa argumen penulis sebagai penjelasan terhadap isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang terakhir ada namanya penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang ini berisi penegasan kembali terkait secara ringkas mengenai tesis dan rekomendasi dari yang disampaikan. Nah, jadi pada dasarnya struktur dari teks eksposisi itu ada tesis atau berupa pernyataan, terus yang kedua rangkaian argumen sebagai penguat atau
berupa pendapat terhadap isu yang disampaikan. Yang terakhir adalah namanya penegasan ulang. Dan penegasan ulang ini penegasan kembali secara ringkas mengenai tesis. Jadi lebih kepada penjabaran isu tadi daripada menegaskan kembali pendapat-pendapat yang disampaikan. Tetapi secara garis besar kita baliknya ke isu atau masalah yang dipaparkan. Dan untuk jenis paragrafnya kita bagi untuk jenis paragraf mengenai letak dari gagasan utama itu kita bagi 3. Yang pertama ada namanya gagasan utama deduktif, itu gagasan utama yang letaknya di awal paragraf lalu diikuti kalimat penjelas untuk kalimat kedua dan seterusnya. Sedangkan yang kedua itu ada namanya gagasan utama induktif. Induktif ini kita jabarkan dulu kalimat penjelasnya di awal, sedangkan untuk kalimat terakhir pada akhir paragrafnya itu kita memaparkan gagasan utamanya. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya gagasan campuran. Jadi gagasan campuran ini gagasan utama di mana kita meletakkan di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan di tengah-tengah kalimatnya kita berubah kalimat penjelas. Nah, untuk yang gagasan utama campuran ini pada dasarnya hanya membahas satu permasalahan yang sama. Jadi kalau gagasan utama campuran ini bukan berupa 2 permasalahan yang berbeda yang dibahas dalam satu paragraf, tetapi dia memuat satu permasalahan yang sama tetapi diletakkan di awal dan di akhir paragrafnya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk mengenai kaidah bahasa dan jenis dari teknik eksposisi kita akan bahas minggu depan. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.